Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu terhindar dari segala macam penyakit yang ada. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ini artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Kita tahu bersama bahwa Asmaul Husna di dalam Al-Quran ada 99. Namun, kali ini kita akan membahas 4 dari 99. Apa saja itu Asmaul Husnanya? Yang pertama adalah Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Akhir, Al-Ahad. Silakan disiapkan buku pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5-nya, halaman 18 bab kedua. Bagaimana? Sudah siap? Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Mumit. Apa artinya Al-Mumit? Al-Mumit artinya berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mematikan. Kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kematian kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mematikan semua makhluknya, baik dia sudah tua ataupun masih muda, ataupun dia sedang sakit maupun masih sehat bugar. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk mematikan orang tersebut. Maka dari itu, kita umat Islam harus selalu meneladani sifat Allah Al-Mumit ini. Bagaimana caranya? Salah satu cara kita untuk meneladani sifat Al-Mumit ini adalah dengan selalu beramal soleh, dengan selalu berbuat kebajikan. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Entah besok, atau lusa, ataupun sekarang ini. Agar kelak di akhirat nanti kita mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayy. Apa Al-Hayy? Al-Hayy berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, Allah maha kekal, Allah tidak akan pernah mati. Tidak sama seperti kita makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mati nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus kekal, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus hidup. Allah adalah sumber dari segala hidup, kehidupan yang abadi, tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu yang dimaksud dengan Al-Hayy. Lalu bagaimana cara meneladaninya? Salah satu cara untuk meneladani sifat
Al-Hayy ini adalah dengan mempergunakan kesempatan hidup yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Contohnya, kita beramal soleh, kita menolong seseorang, kita sering melakukan kebaikan-kebaikan. Agar apa? Agar kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan jiwa kita. Allah akan menghidupkan hati kita. Allah akan memberikan akal kita dengan apa? Dengan iman, dengan Islam, dan dengan ihsan. Itu Asmaul Husna yang kedua. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berdiri sendiri. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan apapun dari makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh alam semesta ini, Allah tidak butuh bantuan makhluknya. Allah tidak butuh siapapun makhluknya untuk membantu Allah. Allah menciptakan langit yang tidak ada tiangnya. Allah menciptakan bumi yang tidak ada fondasinya. Allah tidak sama sekali membutuhkan bantuan dari siapapun. Allah tidak membutuhkan bantuan dari apapun. Dari siapa? Dari makhluknya. Sesuai dengan firman Allah, surah Ali Imran ayat kedua. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Seseorang yang meneladani sifat Allah Al-Qayyum ini akan selalu bersifat mandiri, akan selalu bersifat optimis. Berusahalah untuk mengerjakan sesuatu, mengerjakan apapun dengan mandiri. Dan mengerjakan sesuatunya harus maksimal, disertai dengan optimis. Apabila kita sudah berusaha dengan maksimal, kita boleh meminta bantuan orang lain. Tapi ingat, diusahakan terlebih dahulu dengan sendiri, diusahakan selalu dengan maksimal. Ketika kita tidak mampu, baru kita meminta bantuan kepada orang lain. Buanglah jauh-jauh sikap malas, buanglah jauh-jauh sikap pesimis. Karena apa? Karena sikap pemalas ini, sikap pesimis ini, itu bukan mencerminkan sifat Allah Al-Qayyum. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Ahad. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Baik itu zatnya, baik itu sifatnya, maupun asma'nya, maupun nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyerupai siapapun makhluknya. Mau dia malaikat, mau dia rasul, mau dia seorang nabi, tidak akan bisa, tidak akan mampu menyamai sifat Allah, tidak akan mampu menyamai zat Allah. Maka dari itu, kita wajib
menyembah. Hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah, beribadahlah, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Karena apa? Karena kalau kita menyembah kepada selain Allah, kita akan digolongkan kepada orang-orang yang musyrik. Dan Allah tidak akan mau mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat musyrik. Dosa-dosa orang yang menyembah kepada selain Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama. Kita sudah tahu bunyinya sama-sama. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Itulah pembelajaran kita kali ini 4 Asmaul Husna dari Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Setelah kita sudah mempelajari Asmaul Husna yang ini, silahkan kalian evaluasi soal. Cara mengerjakannya, kalian isi komentar di bawah ini hanya 5 soal. Apa saja? Yang pertama, Al-Qayyum. Artinya apa? Yang pertama, Allah Maha Esa. B. Allah Maha Hidup. C. Allah Maha Berdiri Sendiri. Dan D. Allah Eka. Silakan diisi melalui komentar di bawah ini. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Sudah siap? Sudah bisa? Kalau sudah bisa, silakan isi jawabannya di komentar. Alhamdulillah, pertemuan kita pada kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini dengan tuntas. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat dipelajari dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan yang ada. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.